Oke, nah di kesempatan pagi ini kita akan belajar di bab 3 ya. Kita ada bukunya di situ? Udah. Oke, sekarang kita belajar di buku tersebut, tapi nanti kita agak mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi pada intinya nanti bakal sama. Oke, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan di Indonesia ya. Sudah keluar di device-nya kita? Iya, udah. Kita pakai handphone apa pakai laptop? Apanya? Ini pakai HP, tapi benar Kak, ini kayaknya wifi-nya di sana itu. Kenapa? Soalnya ini kayak nge-lag gitu. Kayak gimana? Nge-lag, jadi kayak gambarnya tetap nggak pindah. Gambar apa nih di device-nya kita? Ya, kayak nge-lag gitu. Oh, udah. Udah ya. Memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin nantinya kita akan bahas mengenai nasionalisme, semangat 45, komitmen para pendiri negara, dan segala macamnya. Oke, kita lihat satu-satu dulu ya. Nasionalisme. Nah, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaannya. Nah, itu disebut nasionalisme. Nah, jadi setiap negara, setiap warga negara, dia pasti memiliki nasionalisme masing-masing. Karena apa? Karena setiap negara pasti dia memiliki ajaran untuk apa di sini? Oke, sudah jelas suara Kak Oni kita? Udah. Udah. Kak Oni share lagi dulu ya. Ya. Nah, udah keluar? Udah. Nah, jadi kalau diulangi lagi, nasionalisme tadi adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaannya sendiri, yaitu nation state. Nah, jadi setiap negara pasti mereka memiliki ajaran sendiri untuk mencintai dan harus setia kepada negara mereka masing-masing. Nah, itu disebut nasionalisme. Dan jadi nasionalisme tidak harus kita ikut berperang, kita harus apa segala macam, tidak ya. Nah, kita harus menunjukkan nasionalisme kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai siswa, apa nih wujud nasionalisme sebagai siswa? Ikut kegiatan-kegiatan. Ikut kegiatan apa lebih spesifik? Kayak organisasi gitu. Nah, ikut kegiatan organisasi untuk memajukan misalkan sekolah atau organisasinya. Nah, itu termasuk seperti itu ya. Itu adalah pengertian nasionalisme. Nah, nasionalisme Kak Oni sebagai tutor misalkan. Nah, apa ya? Mengajarkan dengan baik kepada siswa misalkan. Nah, itu juga bagian dari nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme tidak harus berperang ya, tapi kita harus sesuai dengan profesi peran kita masing-masing. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, macam-macam nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme di sini ada dua jenis ya, yaitu nasionalisme secara sempit dan nasionalisme secara luas. Nasionalisme secara sempit mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta tanah air terlalu berlebihan. Sebaliknya memandang rendah negara lain. Nah, ini paham tersebut disebut chauvinisme. Nah, dan itu tidak boleh ya. Mungkin kalau diberi contoh tulisan deh sebentar. Nah, jadi nasionalisme sempit itu boleh dibilang adalah chauvinisme, yaitu menganggap
cinta tanah air terlalu berlebihan. Nah, kita pun juga nggak boleh ya cinta tanah air, yang sangat berlebihan itu nggak boleh ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita cinta tanah air yang sangat berlebihan, kita akan menganggap atau memandang rendah negara lain. Nah, tapi justru seharusnya yang kita lakukan, yang harus kita miliki adalah nasionalisme secara luas, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta tanah air akan tetapi tidak memandang rendah negara lain. Nah, inilah yang harus kita laksanakan ya, di mana meskipun kita harus cinta tanah air, tapi kita tidak boleh menganggap rendah negara lain. Nah, seperti itu. Sampai sini mungkin kita ada yang ditanyakan? Enggak, belum. Belum ya. Selanjutnya setelah apa tadi nasionalisme, kemudian yang selanjutnya adalah patriotisme. Nah, patriotisme dapat diartikan sebagai cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, jadi patriotisme ini biasanya tidak semua warga negara diwajibkan memiliki sifat patriotisme ya. Kenapa? Ya karena kita memiliki profesi sendiri. Nah, berarti kalau gitu siapa yang harus memiliki jiwa patriotisme? Presiden. Presiden dan wakil presiden, terus pemerintah. Pemerintah, ya. Ini mengorbankan segala-galanya demi mempertahankan polisi, tentara. Nah, sini ya. Mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa. Nah, berarti patriotisme itu wajib dan harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan negara kita. Nah, jadi seperti polisi, TNI itu wajib dan pemerintah ya pastinya ya. Nah, sedangkan untuk warga negara sipil tidak diharuskan. Kenapa? Karena cukup dengan nasionalisme kita sudah bisa menunjukkan kecintaan kita terhadap negara. Suara Kak Ari jelas kita? Tadi putus-putus, nggak kedengeran. Tadi suaranya hilang. Sampai mana tadi? Sebelum nasionalisme. Oke, jadi kita sebagai warga negara sipil tidak diharuskan memiliki jiwa patriotisme. Boleh memiliki, nggak memiliki juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara sipil, kita hanya memiliki jiwa nasionalisme. Nah, itu wajib. Kenapa? Karena sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tapi kalau patriotisme, mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa, nah itu adalah dan harus dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia dan polisi. Tapi ketika kita dalam kondisi urgent atau genting atau perang nih, nah semua orang wajib memiliki jiwa patriotisme. Semua, siapapun itu. Ketika dalam kondisi perang. Tapi kalau dalam kondisi damai seperti sekarang, itu kita tidak diharuskan. Nah, kenapa? Karena kita memiliki profesi yang lainnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin kita? Enggak. Lanjut, ada nasionalisme, ada patriotisme, selanjutnya kemudian jiwa dan semangat 45. Di mana jiwa dan semangat 45 itu yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis. Nah, apa itu kira-kira? Tahu nggak kita? Enggak. Dari kata-katanya tuh kira-kira.
apa ya? Kayak pernah dengar, cuman nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin nanti kita ada catatan atau mungkin dicatat di bukunya. Pro Patria adalah pahlawan yang mementingkan bangsa dan negara. Pro Patria. Kok kalau ini nggak bisa nulis ini. Pro Patria adalah pahlawan yang mementingkan bangsa dan negara. Mementingkan bangsa dan negara. Negara. Udah. Sedangkan Primus Patrialis adalah pahlawan yang mencintai tanah air dan mementingkan bangsa dan negara. Pahlawan yang mencintai tanah air, Pahlawan yang mencintai tanah air, tanah air. Mencintai tanah air apa? dan mementingkan bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Udah. Sebentar ya Gita ya. Oke. Akun apa ini? Pakai punya Kak Juta dewe gak ono ta? Enggak punya akun Kak Juta. Sebentar ya Gita ya. Ya. Besok login. Boleh. Ini sih, sebentar ya kita ya. Ya. Mungkin sambil kita baca-baca dulu. Oke. Bisa aja. Kami besar. 1, 0 belakangnya. Tanya besar loh ya. Sudah? Bisa. Bisa. Kok iso kali kabeh lho. Oke, kita lanjutin ya, Gita. Nah, dari Gita yang baca nih, ada yang kesulitan mungkin? Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada sih.
Gampang ya, masih ya. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, solidaritas itu maksudnya ya hampir sama setia kawan sih, lebih tepatnya. Jadi lebih saling membantu, menghargai gitu ya. Kemudian toleransi, tenggang rasa antar umat agama, antar suku, dan antar bangsa. Mungkin kalau kita pasti punya teman antar agama kan? Iya. Antar suku? Iya. Ya. Antar bangsa? Antar bangsa. Bentar. Punya nggak kira-kira? Mungkin teman games atau teman apa gitu. Teman online sempat punya sih. Nah, itu bagaimanapun kalau kita jangankan beda agama, beda suku ya, beda bangsa itu pasti memiliki perbedaan yang sangat besar dan sangat banyak ya, mungkin dari kebiasaan, dari perilaku dan segala macam pasti memiliki perbedaan yang besar ya. Nah, dengan kita menganggap hal itu suatu yang unik, nah berarti itu kita juga memiliki jiwa toleransi dan tenggang rasa. Jadi kita saling menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya jiwa tanpa pamrih. Pamrih itu tanpa meminta imbalan ya, dan bertanggung jawab. Kemudian jiwa kesatria dan kebebasan, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, ini adalah jiwa dan semangat 45 yang terilhami dari para pemimpin kita terdahulu ya, atau para pejuang-pejuang kita. Nah, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan kita? Enggak. Enggak, lanjut. Nah, komitmen para pendiri bangsa dan pendiri negara, sorry. Yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Jadi para pendiri kita, para pendiri negara kita sudah berusaha untuk mempersatukan wilayah-wilayah Indonesia yang berbeda-beda ini. Nah, kita tahu sendiri Indonesia terdiri dari banyak pulau, banyak agama, banyak suku, banyak bahasa. Tapi para pendiri kita berusaha untuk mempersatukan mereka, mempersatukan kita. Nah, yaitu dengan satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa Indonesia. Kita juga memiliki satu persamaan, yaitu satu tanah air Indonesia. Nah, itu semua terangkum dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya, rasa miliki terhadap bangsa Indonesia, mendukung aktif dalam pencapaian cita-cita bangsa dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, ini mungkin untuk akhir-akhir ini yang nomor 4 sedikit mulai memudar ya. Nah, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, kita sekarang lagi berbondong-bondong nih untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita terlebih dahulu. Karena adanya lockdown, karantina, dan segala macam ini, ya kan? Kita di rumah ada menimbun-nimbun sesuatu nggak? Nggak ada kok, paling apa ya, nggak nimbun apa-apa. Seadanya. Nanti kalau kehabisan gimana, yo? Ya, tapi kalau nimbun kan juga nggak bagus. Yang lainnya. Betul, kalau nimbun nggak bagus ya. Kenapa? Karena itu mementingkan kepentingan pribadi. Tapi mungkin kita tahu sendiri ya, mungkin kalau kita ikut belanja sama Bunda ke Indomaret, ke Alfamaret, kayak atau ke Superindo, nah banyak orang yang berbondong-bondong memborong beli mie 5 kardus, apa banyak gitu kan ya. Nah itu tingkat yang tidak baik sebenarnya ya. Nah, kenapa ya? Karena memang mungkin mereka mengalami ketakutan-ketakutan sendiri, sehingga mereka berusaha untuk mendahulukan kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, seperti itu. Itu kemudian sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Enggak. Sebentar ya kita.
Next. Nah, ini mungkin anggapan untuk apa? Kita nasionalisme bagi kita aja ya, bukan bagi saya ya. Bagi kita nasionalisme adalah ketika saya bermimpi. Nah, bermimpi, misalkan kau nih bermimpi apa? Punya perusahaan besar dan segala macam, misalkan. Nah, nasionalisme harus dimasukkan di situ. Ketika saya belajar, nasionalisme juga harus dimasukkan di situ. Ketika saya beraksi, ketika saya percaya, ketika saya buktikan, ketika saya cinta, yaitu cinta Indonesia. Nah, itu adalah bagian dari nasionalisme yang ada. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Gita? Enggak ada. Ada ya. Nah, jadi untuk saat ini itu ya, jadi ada 4 hal. Yang pertama yaitu nasionalisme, patriotisme, jiwa semangat 45, dan komitmen para pendiri negara. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau ini ambil dari materi formal ya. Nah, kalau di kita bab 3 ya. Sedangkan kalau di formal bab 6.